Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hukum Yahudi bahkan pada masa Yesus hidup dan berkarya di Palestina amat sangat rumit. Perwahyuan dan tradisi selama berabad-abad telah menghasilkan perintah-perintah, instruksi-instruksi, dan panduan-panduan yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan dan iman, sampai-sampai kepada hal-hal seperti pembayaran persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Lukas bab 11 ayat 42. Di samping itu, berbagai kelompok seperti kaum Farisi, Saduki, Eseni, dan kelompok lainnya masing-masing menafsirkan dan mengajarkan tentang hukum tersebut dengan cara yang berbeda dan kadang-kadang saling bertentangan. Jadi, tidak mengherankanlah apabila tidak sedikit orang menjadi bingung. Pada waktu orang-orang Farisi yang menentang Yesus bertanya kepadanya tentang perintah-perintah yang paling utama, kita dapat melihat bahwa sebenarnya mereka tidak mencari kebenaran yang sejati. Malah sebaliknya, karena mengetahui adanya berbagai kemungkinan tafsir yang berbeda-beda, mereka berharap Yesus akan mengatakan sesuatu yang akan menjebak dirinya. Yesus akan terperangkap dalam kontroversi, malah akan mendiskreditkan dirinya sebagai seorang rabi, kehilangan profesinya sebagai seorang rabi, dipermalukan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam jawabannya, Yesus mengingatkan para pendengarnya bahwa cinta kasih terletak pada jantung Yudaisme, artinya dalam Injilnya juga. Allah menciptakan kita manusia karena Dia mengasihi kita. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus bab 1 ayat 4. Allah senantiasa mengasihi kita. Lihat Mazmur 100 ayat 5. Ini adalah suatu cinta kasih yang membawa kehidupan, merangkul kehidupan secara keseluruhan, dan tetap setia pada kehidupan itu sampai akhir. Yesus mengajar bahwa karena Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihinya dan juga sesama kita. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ada hari-hari di mana kelihatan sukar bagi kita untuk mengasihi diri kita sendiri dengan sepenuh hati, apalagi orang-orang lain atau bahkan Allah sekalipun. Namun,
Allah mengetahui bagaimana Dia menciptakan kita. Dia tidak pernah memberikan mission impossible kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah memohon kepadanya agar memenuhi hati kita masing-masing dengan kasih-Nya. Kemudian, kasih itu akan mengalir kembali kepadanya dalam rupa adorasi dan puji-pujian kepadanya. Kasih itu pun akan mengalir keluar kepada orang-orang lain dan diwujudkan dalam penerimaan terhadap orang-orang yang dahulu tidak mau atau tidak sudi kita lihat atau sentuh, pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, dan pelayanan kepada sesama yang miskin, terbuang, dan menderita. Saudara-saudari yang terkasih, tidaklah terlalu sulit bagi Allah untuk melembutkan sebuah hati yang keras membatu, untuk menghangatkan sebuah hati yang dingin membeku, untuk memulihkan sebuah hati yang patah, atau untuk menghembuskan nafas kehidupan ke dalam sebuah hati yang tak mampu memberi tanggapan sama sekali. Pada kenyataannya, Allah sangat senang melakukan semua hal itu. Yang perlu adalah kita memohon pertolongannya dengan keterbukaan dan kerendahan hati sebagai anak-anaknya. Tidak ada doa-doa istimewa yang diperlukan. Doakanlah permohonan kita dengan kata-kata sederhana, tidak perlu diucapkan keras-keras, karena Dia adalah Allah yang Maha Mendengar. Bahkan doa hening pun sangat mencukupi. Mengapa begitu mudah? Karena Allah kita adalah Allah yang baik dan benar, seperti dikatakan oleh sang pemazmur. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang suster yang melayani seorang pasien yang amat sangat rewel. Suatu kali suster itu membawa makanan kepadanya, tetapi pasien itu merampas dan melemparkannya ke wajah suster. Hal itu dilakukannya berulang kali. Akhirnya suster itu berkata, "Tolong jangan lakukan hal itu. Saya mencintai Anda sebagai saudara." Orang itu bertanya, "Siapa yang mengajarkan Anda berbuat demikian?" Sambil menunjukkan kalung salibnya, suster itu berkata, "Yesus sang guruku." Pasien itu menjawab, "Tuhan yang mengajarkan cinta seperti yang Anda tunjukkan adalah Tuhan yang benar." Yesus mengemukakan hukum yang paling utama, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Keduanya mempunyai hubungan yang amat sangat erat. Cinta kepada Tuhan diwujudkan dalam cinta kepada sesama. Bagaimana mungkin seseorang mencintai Tuhan yang tidak kelihatan dan membenci manusia yang kelihatan? Orang mesti mencintai sesama dulu sebelum dia mencintai Tuhan. Sebaliknya, cinta kepada sesama mesti mengalir dari cinta kepada Allah. Pada kedua hukum, tergantung semua hukum yang lainnya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau menghendaki kami saling menaruh cinta kasih. Semoga hati kami terbuka terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kami, dan perkenankanlah kami membantu mereka dengan rela dan tulus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.